Belum lama berkibar, bendera One Piece di sebuah bengkel reklame di Kabupaten Tegal diminta dicopot oleh petugas. Bertahun-tahun tak mengenal listrik, warga terpencil di Kabupaten Grobogan mendapatkan bantuan panel surya. Karnaval Sapi meriahkan tradisi sebar apem di Kabupaten Klaten. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Kis Lutfiah. Mengawali Kompas Jateng pagi di Saudara, aksi pengibaran bendera bergambar tengkorak bertopi jerami dari serial anime One Piece kian marak menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, bendera One Piece dipasang di bengkel reklame. Di sebuah bengkel reklame di Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah, bendera One Piece dikibarkan satu tiang bersama bendera merah putih dan bendera Palestina. Namun belum lama bendera berkibar, petugas dari kelurahan bersama polsek setempat datang dan meminta bendera One Piece segera dicopot. Terpasang bendera itu sengaja atau gimana, Mas? Inisiatif sendiri. Dari kapan, Mas, benderanya? Dari kemarin, baru kemarin sore. Itu benderanya dari mana, Mas? Bentar. Benderanya dari mana? Dari kemarin, dari dulu. Dari mana? Dari mana, Mas? Bikin sendiri. Bikin sendiri. Fenomena pengibaran bendera One Piece ada yang menyebutnya sebagai bentuk ekspresi, namun ada yang menjadikannya sebagai simbol kekecewaan kepada pemerintah. Pemerintah mengingatkan kebebasan berekspresi boleh saja selama tidak melanggar batas dan mencederai simbol negara. Karena pada bendera merah putih tergambar sejarah panjang bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Yuli Hardianto, Kompas TV, Tegal, Jawa Tengah. Sementara itu, Saudara, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakesbang Pol Jawa Tengah menyatakan terkait fenomena One Piece, pihaknya tidak menganggap sebagai ancaman dan tidak berbahaya selama tidak melanggar posisi kehormatan bendera merah putih. Bertepatan dengan bulan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, fenomena One Piece mulai dari gambar mural yang menghiasi jalan kampung hingga pengibaran bendera One Piece marak terjadi. Pelaksana tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Kesbang Pol Jawa Tengah menilai kemunculan fenomena One Piece dengan simbol tengkorak bertopi jerami seperti umbul-umbul atau bentuk sikap berekspresi dari masyarakat dan bukan sebagai ancaman. Masyarakat boleh mengekspresikan segala sesuatu dengan berbagai cara, namun penghormatan terhadap simbol negara tetap yang utama. Ia menegaskan masyarakat tetap diimbau untuk memasang bendera merah putih selama bulan Agustus sebagai bentuk penghargaan terhadap perjuangan bangsa. One Piece kreativitas ini adalah bentuk dari ekspresi anak muda, ekspresi teman-teman yang mengikuti cerita kartun dan kemudian ingin mengekspresikannya di tengah-tengah 17 Agustus. Nah, seperti itu aja gitu. Jadi tidak ada satu bentuk ancaman sekalipun, karena kalau pemerintah ditanya bagaimana 17 Agustus ini, sikap kita itu memang tegas. Kita menghimbau untuk meramaikan 17 Agustus dengan merah putih. Jadi kan jelas himbauannya tidak dengan melarang One Piece atau enggak. Bendera merah putih adalah satu-satunya bendera yang boleh berkibar di NKRI. Apabila ada di luar bendera itu, tidak boleh tingginya setara, apalagi melebihi merah putih. Meskipun ini merupakan bentuk kebebasan berekspresi, namun jika nantinya ada masyarakat yang melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009
maka nanti bisa dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Gina Wirana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sorotan lainnya, Saudara, harga beras di Kabupaten Blora, Jawa Tengah masih mahal. Selain itu, stok di pasar mulai menipis. Sudah hampir sebulan, harga beras masih tinggi. Di Pasar Raja Wali, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, harga beras dijual di kisaran Rp13.000 hingga Rp14.000 per kilogram. Bahkan, sejumlah pedagang ada yang menjual beras di harga Rp15.000 per kilogram. Selain harga yang masih mahal, stok beras mulai menipis. Sejumlah pedagang mengaku jika stok di tempat penggilingan banyak yang mulai kosong. Untuk harga beras saat ini gimana, Mbak? Naik, Jenis apa aja yang naik, Mbak? mapan sama sirang, Itu berapa, Mbak, harganya, Mbak? 13 sama 14. Itu termasuk tinggi, Mbak, ya? Iya, biasanya 12, 13 itu Ini sudah lama naik, Mbak? sudah Belum ada tanda-tanda turun, Mbak? belum. Kalau stok beras sendiri semakin sulit atau mudah, Mbak? Untuk dimakan, Stok berasnya sulit juga? iya stoknya sulit mas, hari ini angin. Sulit ya? Iya sulit, Sejak kapan itu, Mbak? Sulit itu? sulit aja semingguan kari di selepan nggak ada, Oh, kosong semua? kosong semua, selepan mana aja kosong. Berapa, Bu, per kilonya, Bu? 15, 14, 14, 15. Itu untuk yang jenis apa, Bu? Serang mapan 15, serang 14. Ini semakin mahal, Bu, ya? Ya. Pedagang berharap agar pemerintah segera mengambil langkah agar harga beras tidak terus melambung. Mega Nanda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah. Bertahun-tahun tak mengenal listrik, warga terpencil di Kabupaten Grobogan mendapat bantuan panel surya. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya Gesi Lutfia. Belasan rumah di Kampung Kramat, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah menggunakan panel surya sebagai suplai energi listrik di rumah mereka. Sebelumnya bertahun-tahun belasan rumah yang berada di tengah hutan di wilayah Desa Kedung Jati tersebut tidak pernah mengenal listrik. Belasan kepala rumah tangga yang tinggal di Kampung Kramat di Desa Kedung Jati, Kabupaten Grobogan kini bersyukur karena seluruh rumah warga di kampung tersebut kini telah memiliki jaringan listrik panel surya. Meski panel surya yang terpasang di atas atap rumah mereka hanya berkapasitas 500 watt, namun bagi warga di Kampung Kramat merupakan berkah yang luar biasa. Bagaimana tidak, selama bertahun-tahun warga tak pernah merasakan aliran listrik. Setiap hari hanya mengandalkan penerangan lentera berbahan bakar minyak tanah. Kini, warga bisa menggunakan lampu sebagai penerangan rumah mereka, sekaligus bisa untuk mengisi daya untuk alat pertanian dan telepon genggam. Lumayan terbantu, Mas. Waune tadinya pakai sentir. Sekarang karena ada bantuan tenaga surya jadi terang, terbantu. Bisa digunakan untuk apa biasanya, Pak? Untuk ngecas HP, ngecas supplier alat pertanian, terus untuk penerangan. Ya memang dibutuhkan, sangat dibutuhkan keberadaan listrik. Kalau bisa, ini kan surya, kalau bisa diusulkan nanti pemerintah ngasih PLN yang itu listrik. Sampai sini? Iya, sampai sini. Jadi kita bisa, kalau ada rezeki beli TV, bisa nonton TV. Menurut pihak pemerintah desa, panel surya yang kini terpasang di 19 rumah warga tersebut merupakan bantuan pemerintah pada tahun 2024.
Namun proses pemasangan seluruhnya baru selesai pada 2025. Kemarin diajukan sama pemerintah, sudah dibantu, sekarang lumayan sudah ada panel surya. Itu ada 19 titik. Tahun berapa, Mas? Panel surya tahun 2024 kemarin. Itu mulai pemasangan sampai selesai 2025 itu. Sekarang lumayanlah terbantu, ada bisa ngecas HP, buat ngecas HP, ngecas untuk nyemprot. Alat pertanian. Iya, alat pertanian itu kan butuh cas ya, Mas. Butuh cas, terus lampu juga sekarang sudah mulai lumayan lah terang. Warga berharap listrik PLN dapat segera masuk ke kampung mereka agar aktivitas warga semakin nyaman dan bisa untuk menunjang kegiatan ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan, khususnya pada malam hari. Rifai Handoko, Kompas TV, Grobogan, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara, untuk mencegah potensi gangguan kelistrikan dan menjamin pasokan listrik tetap andal, PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkit Semarang Tengah melakukan overhaul besar-besaran terhadap unit gas turbin generator pada pembangkit listrik tenaga gas dan uap Tambak Lorok, Kota Semarang. Kegiatan ini dimulai sejak 13 Juli dan dijadwalkan rampung pada 31 Agustus. Overhaul yang dilakukan ini berskala Hot Gas Pad Inspection Plus yang merupakan pemeliharaan terencana dan menyeluruh. Prosesnya mencakup pembongkaran, pemeriksaan, perbaikan, hingga penggantian komponen penting seperti turbin, kompresor, aksesoris gear, dan retrofit sistem kontrol. Langkah ini dilakukan tak hanya untuk memperpanjang usia pembangkit dan meningkatkan efisiensi, namun tujuan lainnya yaitu mencegah potensi gangguan kelistrikan. Menurut Manajer Pemeliharaan PT PLN Indonesia Power UBP Semarang, Sugeng Purwanto, overhaul dilakukan untuk menjamin pasokan listrik andal. Pasokan listrik yang stabil sangat penting bagi aktivitas masyarakat dan perekonomian. Jadi tujuan dari overhaul ini yang pertama adalah menjaga performa pembangkit. Dan juga overhaul ini bertujuan untuk menjaga keandalan pembangkit. Karena mesin pembangkit beroperasi secara siklik, terutama PLTGU, ya, dengan pola operasi yang start-stop, sehingga untuk menjaga dan memastikan peralatan beroperasi sesuai dengan prosedurnya, akan dilakukan overhaul yang rutin sesuai dengan panduan dari pabrikan. Sebanyak 139 personel gabungan dilibatkan dalam overhaul pemeliharaan pembangkit listrik ini. Mereka bekerja dalam jadwal ketat demi memastikan overhaul berjalan tepat waktu dan sesuai standar keselamatan. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sorotan lainnya, Saudara, Pelabuhan Multipurpose Batang di kawasan ekonomi khusus Industropolis Batang siap beroperasi bulan ini. Kehadiran Pelabuhan Batang diyakini bisa menunjang dan mempermudah keluar masuknya bahan baku dan hasil produksi pabrik-pabrik yang sudah beroperasi. Saat meninjau Pelabuhan Indonesia kawasan ekonomi khusus Batang, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan pelabuhan akan segera dioperasikan guna menunjang aktivitas bongkar muat sejumlah perusahaan di kawasan industri. Sebab, pelabuhan berjenis terminal multipurpose Batang ini dibangun untuk mendukung aktivitas dan efisiensi biaya bongkar muat dari kawasan industri, sehingga bisa memangkas biaya produksi karena biasanya aktivitas bongkar muat berada di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Ahmad Lutfi memastikan Agustus ini sudah bisa dioperasionalkan karena secara fungsional sudah dicek dan sudah bekerja sama dengan tenan atau pabrik dan pihak pelindo. Lutfi menjelaskan pelabuhan ini menjadi pelabuhan pendukung. Namun melihat potensinya, pelabuhan dapat dikembangkan menjadi pelabuhan besar di Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Batang.
masuknya barang kayak pasir silika, kemudian apa lagi? Clay yang nanti tidak harus Tanjung Mas, cukup dengan tag-boot dari sini kita rapatkan di sini. Ini salah satu kiat untuk memangkas adanya biaya yang mungkin lebih efisien lah untuk kegiatan ini. Dan ini bagus sekali, satu bisa buat destinasi wisata juga, ini buat lari dan lain sebagainya. Tapi prinsip dengan diresmikannya nanti tinggal nunggu waktu, ya maksimal bulan Agustus ini sudah bisa lakukan operasional. Kemarin secara fungsional sudah dicek, sudah bisa, tinggal mensinkronkan antara tenan-tenan dengan pihak Pelindo yang lain sebagainya. Dalam waktu dekat bisa kita gunakan. Sementara Subregional Head Pelindo Jawa, Purwanto Wahyu Widodo menyebut saat ini pihaknya masih menunggu proses kesepakatan tarif bongkar muat salah satu perusahaan di KITB, yaitu KCC yang akan memanfaatkannya. Kami pada dasarnya sudah siap semua secara administratif. Kemudian saat ini kami masih menunggu proses kesepakatan tarif bongkar muat dengan KCC. Kira-kira muat. Untuk mendukung operasionalisasi pelabuhan, aliran listrik dari PLN telah resmi disambungkan sejak 18 Juli. Dengan infrastruktur listrik ini, terminal sudah dapat dioperasikan penuh secara mandiri dan efisien. Ari Himawan, Kompas TV, Batang, Jawa Tengah. Karnaval Sapi meriahkan tradisi sebar apem di Kabupaten Klaten. Informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Jateng. Kita tiba di paruh akhir Kompas Jateng, Saudara, dan masih bersama saya, Gesu Lutfia. Jalan tol Solo Yogyakarta segmen Klaten Prambanan sepanjang 8,6 km resmi diberlakukan tarif mulai Rabu 6 Agustus. Tarif diberlakukan dengan sistem transaksi tertutup. Pengguna jalan tol harus menyiapkan satu kartu e-tol yang sama dalam bertransaksi di gerbang masuk maupun gerbang keluar. Besaran tarif yang diberlakukan sesuai dengan klasifikasi kendaraan serta jarak perjalanan. Untuk kendaraan golongan 1 dari Klaten ke Prambanan maupun sebaliknya sebesar Rp15.000. Kemudian golongan 2 dan 3 Rp22.500 dan golongan 4 Rp30.000. Tol Solo Jogja Yaya Kulon Progo segmen Klaten Prambanan pada tanggal 6 Agustus 2025 sudah resmi bertarif. Untuk besaran tarif Tol Solo Jogja Yaya Kulon Progo segmen Klaten Prambanan untuk golongan 1 dari Klaten menuju Prambanan sebesar Rp15.000, untuk golongan 2 Rp22.500, untuk golongan 3 Rp22.500, untuk golongan 4 Rp30.000. Pengguna jalan tol tak hanya harus menyiapkan kartu e-tol, namun juga memastikan kecukupan saldo selama perjalanan. Pengguna jalan tol juga wajib mematuhi rambu lalu lintas serta mematuhi batas kecepatan, yakni minimal kecepatan 60 km per jam dan maksimal kecepatan 100 km per jam. Nikolaus Irawan, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara, beberapa waktu lalu sempat viral. Seseorang melakukan uji oktan sebuah bahan bakar minyak atau BBM menggunakan alat tertentu dan dibagikan di laman YouTube. Nah, ternyata pengujian oktan suatu BBM tak segampang itu. Pengetesan BBM oleh Pertamina Patraniaga Regional Jawa bagian tengah dilakukan secara berlapis, mulai dari kilang hingga SPBU tujuan. PT Pertamina menjamin kualitas dan kuantitas bahan bakar minyak yang digunakan oleh seluruh masyarakat.
Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah, Taufik Kurniawan mengatakan, pihaknya menggandeng Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Minyak dan Gas Bumi, PPSDM Migas Cepu, untuk melakukan pengujian oktan BBM dari salah satu SPBU di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Tujuannya untuk mengedukasi masyarakat bahwa pengujian oktan suatu BBM tidak mudah, hanya menggunakan alat portable seperti yang beredar di YouTube hingga media sosial. Namun pengujian oktan BBM ini lebih kompleks, yaitu menggunakan alat khusus yang disebut CFR engine. Dan sampel yang diuji dari SPBU tersebut membuktikan bahwa produk Pertamax dari Pertamina memiliki oktan 92 lebih. Taufik menjelaskan, untuk menjaga kualitas BBM yang didistribusikan kepada masyarakat, Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah melakukan pengujian secara berlapis, mulai dari kilang atau impor saat kapal pengirim BBM bongkar hingga ke SPBU. Bahkan, pemilik SPBU boleh melakukan penolakan jika memang kualitas BBM yang dikirim tidak sesuai pesanan. Pertamina Patraniaga melakukan serangkaian pengujian berlapis sebelum produk itu diterima oleh masyarakat. Nah, harapannya masyarakat ini terbangun kembali trust-nya, dan ini memang sudah rutin kita lakukan dari awal suatu produk itu ada sampai dengan dipasarkan, kita jamin sesuai kualitas. Jadi harapannya tidak ada isu atau hal lain yang terkait menyangkut kualitas, dan itu ada pengujian-pengujian tertentu, isu-isu itu tidak benar. Yang benar adalah menggunakan alat yang sekompleks yang dilakukan oleh PPSDM Cepu ini. Dan tadi sudah disampaikan juga bahwa alat ini terdapat beberapa titik se-Indonesia, gunanya untuk memantau dan menguji secara berkala. Dan kami jamin yang dipasarkan di masyarakat itu pasti sudah sesuai dengan spesifikasi dari Dirjen Migas. Sementara itu, Manajer Teknis Laboratorium Minyak Bumi PPSDM Cepu, Sadat mengatakan, alat penguji oktan BBM ini bernama CFR F1 atau Cooperative Fuel Research. Alat ini untuk mengetahui RON atau oktan suatu BBM. Dijelaskan, alat ini bisa digunakan untuk menguji kadar oktan jenis gasoline series. Sedangkan lama pengujian rata-rata sekitar 2 jam. Alatnya namanya adalah CFR F1, yaitu CFR singkatan dari Cooperative Fuel Research, yaitu suatu alat yang digunakan untuk mengetahui RON atau oktan number ya di mogas. Diharapkan kepercayaan masyarakat kepada Pertamina kembali pulih setelah memahami cara pengujian oktan BBM yang kompleks ini. Dan pihak Pertamina menjamin kualitas BBM yang diterima masyarakat sesuai spesifikasinya. Prahyuda Febrianto, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah. Kita bergeser ke Kabupaten Klaten, Saudara, dalam rangka memeriahkan tradisi budaya Yakowiu atau Sebar Apem, sekaligus merayakan HUT ke-80 Republik Indonesia. Peternakan sapi di Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah menggelar karnaval sapi. Kemeriahan karnaval menjadi ruang kebersamaan keluarga, sekaligus menjadi ajang promosi bagi potensi lokal di Jatinom. Sebanyak 40 peserta ikut ambil bagian dalam karnaval sapi yang berlangsung meriah di Desa Bonyokan, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Peserta karnaval menaiki sapi-sapi berbagai jenis dan menyusuri rute sejauh 5 km pulang pergi, mulai dari Pasar Sapi Desa Bonyokan hingga Oro-Oro Klampean. Para peserta adalah anak-anak yang didampingi orang tua. Di sepanjang jalan, warga tampak antusias untuk menonton. Kegiatan ini bukan hanya sekadar hiburan, namun juga sebagai ajang promosi potensi peternakan sapi di wilayah Kecamatan Jatinom. Jatinom adalah salah satu sentra peternakan sapi perah dan potong di Kabupaten Klaten dengan populasi sekitar 5.000 ekor sapi.
Ini tetap kita uri-uri dalam rangka untuk ke depan. Harapan kami tetap ini di budaya ini tetap kita pertahankan dalam bentuk ini sebuah potensi lokal yang khususnya di Jatinom untuk ke depan biar terpercaya bahwa di Jatinom adalah unggulannya adalah sapi. Kebetulan kita juga punya potensi yaitu pasar hewan sapi di daerah Bunyuan ini. Seperti itu. Pihak yang paling bergembira dengan karnaval ini adalah para peternak sapi. Acara ini menjadi penyemangat terutama setelah sempat terpukul akibat penyakit mulut dan kuku yang menyerang ternak beberapa waktu lalu. Ya, bangga bisa mengikuti setiap tahun, bisa membuat peternak sapi di Klaten khususnya jadi semangat lagi untuk beternak. Karena ya musim kemarin kan banyak penyakit, mungkin ini bisa mensupport untuk rekan-rekan peternak muda. Melalui karnaval sapi ini, tradisi lokal dan semangat peternak berjalan seiring. Sebuah cara penuh makna untuk melestarikan budaya sekaligus mengangkat ekonomi desa berbasis peternakan. Nani Astuti, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Yesi Lutfia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya, Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.